Beda takut yang paling beda itu ya takut ke Allah, dengan takut pada lainnya hindari. Takut pada preman menjauh. Ya kan? Takut kena gempa menjauh. Tapi kalau takut ke Allah mendekat. Kalau takut pada Allah mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana walakal hamdu yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saling mendoakan satu sama lain. Masih bersama saudara kita Roni Hendrawan. Masih Roni ya namanya, Bos? Oh, masih ya? Iya. Oke, masih. Oke, masih bersama sahabat kita, saudara kita yang selalu nemenin saya untuk terus buat konten yang kita hidangkan untuk teman-teman semuanya. Saya doakan penonton saya dimanapun Anda berada, yang saat ini nonton bahkan nanti yang nonton ulang, saya doakan semua aktivitasnya lancar, diberikan kemudahan, kemudian semua urusannya juga dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah. Terus saya juga mendoakan rezeki, ya, rezeki uang, rezeki sehat, rezeki apapun itu yang sifatnya rezeki dan kebaikan, saya doakan semuanya dimudahkan dan diberikan kelimpahan pastinya. Pokoknya sehat, sukses, ajaib, berkelimpahan dan semuanya dari Allah. Baik, materi apa malam ini Mas Roni? Ya, melanjutkan pembahasan atau diskusi yang kemarin Mas Bagus nih. Oh, yang katanya Jembar itu gimana pertanyaan? Ya, salah satu bagaimana meluaskan wadah rezeki kita itu kan jembarno hatimu gitu. Karena kalau hatimu luas, maka rezekimu pun akan mengikutinya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan bagaimana kita meluaskan hati kita sehingga kita pun bisa mendapatkan rezekinya Allah pun melimpah seperti itu, Mas. Ya, jembar no hatimu. Dulu saya pernah bilang senang no hatimu teko sugihmu, Mas. Iya, saya ambil dari satu kutipan itu dan itu dari tiba-tiba aja muncul karena memang apa ya yang namanya untuk mudah rezeki itu syaratnya adalah senang, Mas. Bahagia. Tugas manusia hidup. Betul. Tugas manusia hidup itu kan pada dasarnya, pada intinya dikongkon bahagia, Mas. Dikongkon senang. Disuruh senang sama Allah. Senang no hatimu. Ya, memang ada bahasa Quran, wa khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Iya. Tetapi esensinya ketika kita masuk pada ibadah yang dimaksud adalah ya senang. Ya beribadah kan senang. Hasilnya harus senang. Tidak terbebani lah ya. Iya betul kan seperti itu. Nah jembarno hatimu. Lek jembar itu kan berarti kan ruang terimanya besar, Mas. Kalau luas ruang terimanya besar. Tapi kalau sempit banyak penolakan di sana. Nah, saya nggak tahu ini ilmunya ilmu apa, ilmu lo apa ilmu apa ini Mas kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa kita sharing ke teman-teman. Karena pada akhirnya kita akan bicara bagaimana bisa berkelimpahan rezeki. Ya kelimpahan sehat dan lain-lain. Jembarno hatimu. Saya pernah mendengar dan membaca. Kalau ingin lihat ridhonya Allah, lihatlah dirimu. Kalau ingin merasakan ridhonya Allah kepada kita, lihat dirimu. Artinya, dirimu ridho tidak terhadap pemberian Allah. Nerima enggak gitu, Mas? Ada yang paling ekstrim lagi, Mas. Dikasih yang enak sama Allah tapi masih nggak terima. Ya kan, dikasih sebuah aktivitas sambat capek. Jadi padahal syukur lah. Iya, sebenarnya iya betul syukur. Padahal ada hasilnya, ngomongnya capek lah segala macam. Apa susahnya gini lah? Ya mungkin susah ya bagi beberapa orang ya. Kalau jembarno hati itu semuanya masuk. Tidak hanya bicara yang baik saja, tetapi juga bicara hal yang menurut sudut pandang kita buruk. Justru ini manusia hebat kalau ada nih. Mudah-mudahan semua penonton kita seperti itu, Mas. Ketika dikasih sesuatu yang menurut sudut pandang kamu, sudut pandang kita negatif, sehingga keluarlah yang disebut dengan musibah.
cobaan, ujian, ya komplit banget tuh, kayaknya nyalahin Allah banget gitu kan. Tapi kita bisa nerima. Saya angkat topi, saya salam hormat, dan saya salam tunduk kepada Anda yang bisa seperti itu. Nerima hal negatif. Gimana Mas? Sama nggak dengan Jembarno Hatimu? Berarti itu sama kayak kita lapang dada. Iya, lapang dada. Saat kita terima musibah, dada kita atau lapang dada itu berarti kan kita bisa menerima semua ini ya, menerima semua takdir ini ya. Artinya tidak kemudian kita menggerutu, tidak kemudian kita menyalahkan Allah atau menyalahkan situasi kan gitu. Ya kalau cari salah benarnya ya salah sendiri kita Mas. Yang terjadi hari ini kan hasil dari manifestasi kita di masa lalu. Iya, betul. Sama dengan video sebelumnya, bicara tentang keyakinan, belief system, program dulunya apa, sehingga celengan itu atau manifestasi itu sekarang kita bedot. Apa bedot? Maksudnya kita buka, kita panen gitu. Yeah. Gitulah, terjadilah sekarang. Nah, Jembarno Hatimu itu narimo. Nggak cuma bicara yang baik, yang buruk juga kita terima. Soalnya buruk itu sudut pandang. Bagi Allah nggak ada yang buruk, Mas. Bagi Allah nggak ada yang buruk. Caranya gimana kita bisa seperti itu? Gini, coba perhatikan baik-baik hidup teman-temannya, perjalanan hidupnya. Allah kasih sulit. Ini pandangan saya pertama. Allah kasih sulit, melainkan ingin diberikan sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Nggak mungkin Allah ambil satu hal, melainkan akan Allah ganti dengan yang lebih baik, kan begitu? Lebih baik. Lebih baik. Seperti itu kan? Nah, ada pandangan yang berbeda, yang lain juga. Bahwasanya ketika kita diberikan sulit, pada dasarnya Allah ingin menyelamatkan dari kesulitan yang jauh lebih besar yang menurut Allah kamu nggak mampu. Nah, prinsipnya yang mana lagi? Ya Allah tidak akan pernah membebani manusia. Ya, saya kurang tertarik kata ujian atau cobaan, kurang tertarik Mas. Kenapa? Wong Allah itu nggak jahat gitu loh. Allah tidak akan membebani satu kaum, kan begitu, di luar batas kemampuannya. Satu manusia, siapapun orangnya, di luar batas kemampuannya. Kesimpulannya, ya kamu pasti sanggup. Wong yang tahu kamu itu Allah, yang tahu kita itu Allah. Yang nggak ada yang lebih tahu daripada Allah. Gitu Mas. Itu sebenarnya bocoran Mas. Kalau itu benar-benar sampai jadikan prinsip, kawan-kawan jadikan prinsip, berarti kan nggak ada yang nggak selesai. Iya. Nggak ada yang nggak selesai, kan begitu Mas. Begitu banyaknya janji Allah yang baik-baik, tetapi kenapa kita fokusnya pada yang tidak baik? Dan itu bukan janji Allah, gitu loh. Bahkan banyak janji Allah. Kalau kamu bersyukur saya tambah. Nah yang kedua itu bukan hukuman, tapi biar ngingetin manusia. Yang kedua itu, kalau kamu kufur, kalau kamu nggak berterima kasih, ya kamu akan dapat siksa yang pedih. Biar apa? Harus sebenarnya mungkin menurut saya Allah ingin mendorong pada kalimat yang pertama, supaya kamu bersyukur, supaya saya mudah untuk nambahkan. Itu sistem dari Allah, nggak bisa diganggu gugat itu Mas. Gitu. Balik lagi jembar Mas. Sebenarnya ketika kita jembar, ketika narimo, sama halnya juga kita membuka banyak peluang rezeki datang. Banyak Mas. Membuka pintu, membuka wadah rezeki. Gitu. Biasanya orang kalau jembar hati nih, mental blocknya nggak ada Mas. Opo cari Gusti, aku tak melaku, yang penting aku ikhtiar. Apa kata Allah? Yang penting aku jalan, yang penting aku ikhtiar. Karena apa? Sudah jembar hatinya. Dan biasanya kalau orang sudah jembar hatinya, nggak catu, nggak luka hatinya. Nggak luka hatinya kalau sudah jembar Mas. Ya, kalau misalkan ada orang yang nyakitin kita, paling prinsip kita, ya gak apa-apa loh, mereka ya mereka. Lah kamu sudah disakitin. Ya enggak ya, aku nggak ngerasa sakit sih. Aku nggak ngerasa sakit. Jadi kalau kamu melihatnya dia menyakiti saya, menurutmu ya itu kan sudut pandangmu. Loh dia jelas jadi orang jahat, nggak apa-apa proses. Itu orang jembar kalau begitu Mas. Disakiti tapi tetap ngeyel, enggak, orang itu api. Itu loh Mas. Orang itu bagus gitu loh. Seperti itu Mas. Jadi jembar itu banyak feedback positifnya. Feedback positifnya banyak banget. Gitu. Saya dulu nih cerita dikit Mas. Saya ini temperamen Mas. Saya itu pemarah Mas. Mudah marah maksudnya. Tetapi ketika saya menerapkan, belajar menjembarno hati, nyenangno hati, ya nggak mudah sekarang Mas untuk marah.
Ya sampean tahu sendiri lah, Mas Roni tahu sendiri. Ya biasa aja udah. Orang saya bersandarnya ke Allah kok, bukan bersandar kepada manusia. Ya kan? Hidup datang pergi silih berganti A dan B, itu biasa. Ngapain harus marah? Saya sudah jembarno hati saya. Bahkan saya mendoakan mereka yang menurut pandangan sisi negatif kita, dia menyakiti kita. Kita doakan, jembarno hati. Diterima semuanya. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa makan. Ya Allah masih ada jeruk, ya Allah masih ada kopi. Ya Allah, syukur Mas. Luas Mas kalau bicara tentang itu Mas. Monggo Mas Roni, gantian Mas. Kalau menurut saya memang salah satu cara kita menjembarno hati, selain tadi dengan adanya kesadaran saat kita memang mungkin disakiti, mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai kita inginkan, kan tadi. Nah, ada juga kalau menurut saya, bagaimana kita meluaskan hati kita itu, kita senantiasa bersyukur, mudah untuk bersyukur. Iya, narimo karena kan? Kalau kita mudah untuk bersyukur, itu ya insya Allah hati kita itu apa ya, senang ya, enjoy dalam menjalani hidup ini. Karena kalau kita mudah syukur itu, kita melihat hidup itu bukan sesuatu hal yang sulit sebenarnya, tapi emang untuk dinikmati. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kita di dunia itu untuk hidup susah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi kita makhluk yang terbaik kan, dan sudah dijamin rezekinya pula. Untuk bersenang-senang kok. Lawang cuma mampir ngombe kan begitu Mas. Gitu. Tapi begini Mas. Mas Roni pernah dengar istilah ini kan? Nanti langsung aha. Hati itu seluas segoro samudra. Bahkan lebih besar daripada itu. Sekarang gini, apa yang tidak masuk ke hati Mas? Saya tanya. Apa yang tidak masuk? Semuanya masuk Mas. Masuk kan? Sampah kebencian masuk. Ya, keyakinan positif. Dikasih ilmu ini masuk Mas. Jembar Mas. Memang luas hati. Sayangnya dibuat sempit. Si pemilik hati ya kita maksudnya. Bukan Allah. Memang Allah yang memiliki kita. Tapi kita nih selaku pemilik di dunia pemilik hati ini menyempitkan yang tadinya luas. Pernah dengar kan kata-kata motivasi kan? Hidup ini mudah. Pikiran kita saja yang rumit. Iya kan? Iya. Kan gitu. Kita yang membuat ini menjadi sempit. Dunia ini luas. Gitulah. Hatimu yang sempit. Gitu Mas. Ya kalau sempit jadinya sempit Mas. Kalau rezekinya dipandang sempit, ya sempit. Rezeki dipandang dikit ya dikit. Gitu. Kan ana indu dunia abdibi. Sistem. Gitu. Seperti itu Mas. Karena jembarno hatimu. Jembar Mas. Uripku sudah saya putuskan untuk menerima semua yang Allah berikan. Temenin saya ya Allah. Kalau manja-manja dikit sama Allah juga gak apa-apa kali. Ya Allah temenin saya. Saya mau jalan, saya mau usaha. Saya mau menjalankan kodrat saya sebagai manusia. Dan itu berikhtiar. Ya Allah saya janji akan melibatkan engkau terus ya Allah. Saya manut. Semakin sering saya merasa diawasi oleh Allah, semakin hati-hati hidup saya. Itu Mas. Itu Mas. Gitu. Jadikan prinsip Mas. Pegang baik-baik kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat sakti itu sebenarnya Mas. Jadi kita, kalau kita melibatkan Allah yang dulu saya maksud, ya kita takut Mas mau berbuat negatif. Mau berpikir negatif aja kita takut. Cuma itu ya. Karena yang kita pikirkan itu nanti bisa terjadi kan ya. Iya. Nah, beda takut yang paling beda itu ya takut ke Allah. Dengan takut pada lainnya hindari. Takut pada preman menjauh. Ya kan? Takut kena gempa menjauh. Tapi kalau takut ke Allah mendekat. Kalau takut pada Allah mendekatlah. Mungkin batinnya Mas Roni teman-teman. Mas bagus ki ke ono ayah ada aja gitu. Iya kan? Iya, itu emang bener juga ya. Kenapa ya bisa gitu kan ya? Kenapa kalau sama Allah
Itu kita takut tapi malah mendekat ya, malah Iya, taat ya, malah iya. cinta gitu kan ya. Itu sebuah cintanya Allah. Karena berjalan kau mendekatiku, aku lari mendekatimu. Jadi sebenarnya kita itu, saya pernah ekstrim mas. Apa-apa kita sharingnya ngalor ngidul tapi ini ilmu buat teman-temannya. Saya pernah ekstrim mengatakan begini mas. Kita itu nggak benar-benar cinta sama Allah. Sadar Anda setelah ini ya. Saya yakin demi Allah Anda sadar. Kita itu nggak benar-benar cinta sama Allah. Kenapa? Nggak pernah khawatir kita takut ditinggalkan Allah. Tapi giliran ditinggal pacarnya, ditinggal istrinya, langsung nangis. Pertanyaan saya, ketika engkau ditinggal Allah, nangis seperti itu nggak? Kenapa saya punya prinsip seperti itu? Kenapa saya punya kalimat seperti itu? Saya mas, saya sadar mas, saya kehilangan duit, bingung nangis, bingung mas, jujur aja gitu loh. Saya ditinggal orang tersayang, nangis mas. Saya punya pertanyaan, ditanya sendiri saya oleh hati saya. Gimana kalau Allah ninggalin saya ya? Sedih Bapak Ibu. Sedih. Atau jangan-jangan saya tidak akan sesedih ini. Bohong saya mengatakan cinta ke Allah ternyata. Ya kalau sudah tahu bohong, PR-nya jujurlah. Ya Allah. Jadi kalau terus melibatkan Allah, yang muncul adalah rasa cinta. Kenapa? Saya tahu prinsipnya satu. Cinta muncul karena kebersamaan. Jadi merasalah bersama terus dengan Allah. Tapi kalau sudah orang merasa dirinya selalu melibatkan Allah, kalau merasa dekat sama Allah juga masih akan ada yang protes mas. Oh lu ngerasa dekat lu sama Allah gitu nanti jadinya. Tapi kalau hati kita selalu melibatkan Allah, ya intinya kita terjaga mas. Pada hal-hal negatif kita terjaga mas. Kita nggak melakukan hal negatif itu. Adapun sedikit, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Gitu. Semoga bermanfaat mas. Selalu ada materi saja kalau udah sampai yang nanya ngalor ngidul saya jawabnya gitu ya. Insya Allah bermanfaat. Moga mas Roni. Iya, betul. Seberapa aha mas Roni? Iya banyak sesuatu hal yang ya. Sebelumnya mungkin kita pernah mendapatkan ilmu tentang ini, cuma emang kadang-kadang kayak baru iya benar juga kayak tercerahkan lah, ahanya lah gitu ya. Iya. Tapi Allah selalu maafin kita mas. Ketika kita punya kesalahan, Allah maafkan kita. Wahai hambaku, datanglah padaku. Wahai hambaku, sini padaku. Ya, ada satu kisah, ada satu penjelasan itu kan. Ini terakhir mas ya. Ada satu penjelasan. Pagi malaikat datang kepada kita. Jangan, kata Allah. Barangkali siang dia mau bertobat. Siang masih bermaksiat. Malaikat mau datang. Jangan, barangkali malam dia bertobat. Malam datang, jangan, barangkali nanti sepertiga malam dia bertobat. Datang lagi, kita masih tidur lagi. Jangan, barangkali besok pagi. Gitu. Jadi Allah itu super sayangnya kepada kita. Jadi kita harus bukan sebisa mungkin, wajib timbul rasa takut kepada Allah. Tapi ya itu uniknya, takut kepada Allah ya datang. Makin disayang sama Allah. Takut pada preman datang, hancur kita. Kan gitu mas. Gitu. Iya, nah ini banyak perenungan nih kali ini. Pembelajaran kali ini saya banyak kemudian merenung ya, harus memperbaiki kualitas diri, iman, hubungan kita sama Allah. Iya betul. Sepertiga malam itu waktu yang paling pas untuk bercinta dengan Allah. Awas, kalau saya mengatakan bercinta itu jangan negatif ya. Artinya ya berdualah sama Allah, bersayang-sayangan sama Allah. Iya. Gitu. Mesraan sama Allah. Iya, saat sunyi nggak ada siapa-siapa. Allah melihatmu,
dan rasakan saja keberadaan Allah. Bahkan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, nggak masalah. Setidaknya sadari bahwa Allah melihat. Betul sekali, Mas Bagus. Makasih banyak nih Mas Bagus. Oke, sama-sama Mas Roni. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, yang sharingnya kita berdua bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang nonton saat ini. Saya mohon maaf, 1000 maaf kalau ada ilmu yang belum cetol ya, belum nyampe di pikiran Anda. Percayalah, Anda jenius dan Anda bisa menangkap apa yang saya maksud. Jika ada kesalahan, yaitu turunnya dari saya, dari mulut saya, mohon maaf lahir batin. Tapi kalau ada kelebihan, ada kebaikan, ada kepintaran, tidak lain tidak bukan itu datangnya dari Allah. Jadi semuanya karena dikendalikan oleh Allah. Saya Al-Fakir Adhaifillah Kusbaraja dan sahabat saya siapa? Roni Hendrawan. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.